Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitria dengan NIM 10118101101 dari kelas mata kuliah Seminar Bisnis A Program Studi Manajemen Universitas Internasional Indonesia. Pada era modern saat ini, penampilan merupakan salah satu yang menjadi perhatian sebagian besar wanita, sehingga kebutuhan akan perawatan wajah dan tubuh terus meningkat seiring dengan berkembangnya waktu. Perawatan wajah dan tubuh saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang untuk menjaga penampilan, sehingga mereka menggunakan jasa perawatan kulit agar penampilan wajah dan tubuh tetap terjaga. Klinik kecantikan memfasilitasi untuk menangani beberapa masalah keluhan pada tubuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada kuartal 1 sampai dengan 2020, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh sebesar 5,59%. Pertumbuhan pada pasar kosmetik di Indonesia juga diperkirakan meningkat sebesar 7% pada tahun 2021. Industri bisnis klinik kecantikan di Indonesia bertumbuh dengan pesat setiap tahunnya. Menurut Alphonse 2018, yakni perkembangan industri perawatan kecantikan Indonesia mencapai angka 15% lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti negara Malaysia dan juga Singapura yang tumbuh di bawah sebesar 10%. Berdasarkan data pangsa pasar industri kosmetik Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2023 yang dapat dilihat pada gambar berikut, yakni pada gambar tersebut menunjukkan laporan dari Statista pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pasar terbesar dari industri kosmetik Indonesia adalah dari segmen perawatan kulit dengan volume pasar US dollar sebesar 1.673 juta pada tahun 2019. Salah satu klinik kecantikan yang dapat memberikan solusi untuk segala masalah kulit wajah dan tubuh yang mendasar pada ilmu yang terbaru dan teruji secara medis adalah DNI Skin Center. DNI Skin Center telah memiliki 9 cabang resmi di Bali, Makassar, Jakarta, Tangerang, Lombok, Banyuwangi, Gresik, Malang, dan Surabaya. Satu di antara 9 cabang resmi DNI Skin Center yakni berada di Kabupaten Gresik. DNI Skin Center Gresik adalah klinik kecantikan yang berdiri pada tahun 2017. DNI Skin Center Gresik memiliki tagline yakni Beauty for Everyone, telah memberikan solusi cantik yang tepat untuk segala kalangan, sehingga DNI Skin Center Gresik cepat berkembang dengan pesat dan tersebar dari mulut ke mulut dan juga dari sosial media. Keberlangsungan dan keberhasilan bisnis dalam bidang jasa tergantung pada kualitas dan kemampuan yang dimiliki para karyawan dalam memberikan layanan. Dengan memberikan layanan yang berkualitas, konsumen akan merasa puas sehingga akan berpengaruh kepada besar kecilnya permintaan konsumen terhadap jasa yang dihasilkan. Klinik kecantikan selain menjual produk juga menjual jasa. Sebagaimana layaknya perusahaan jasa yang lain, service quality adalah hal utama yang harus diperhatikan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Menurut Zaimal dan Bittner pada tahun 2003, kepercayaan atau trust merupakan sebuah keyakinan dari salah satu pihak mengenai maksud dan perilaku yang ditujukan kepada pihak lainnya. Dengan demikian, kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai suatu harapan konsumen bahwa penyedia jasa bisa dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya. Siagian dan Cahyono 2014. Ketika perusahaan ingin memiliki konsumen yang loyal, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Menurut Didin dan Fahmi 2019 menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan atau customer satisfaction ialah pengukuran seberapa pelanggan begitu suka dan bahagia terhadap produk atau jasa yang mereka terima. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Service Quality, Trust, dan Consumer Satisfaction terhadap Consumer Loyalty pada DNI Skin Center Gresik. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah service quality berpengaruh terhadap consumer satisfaction? Yang kedua, apakah trust berpengaruh terhadap consumer satisfaction? Yang ketiga, apakah service quality dan trust melalui consumer satisfaction berpengaruh terhadap consumer loyalty? Yang keempat, apakah service quality berpengaruh terhadap consumer loyalty? Dan yang kelima, apakah trust berpengaruh terhadap consumer loyalty?
Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh antara service quality terhadap consumer satisfaction. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara trust terhadap consumer satisfaction. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara service quality dan trust melalui consumer satisfaction terhadap consumer loyalty. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh antara service quality terhadap consumer loyalty. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh antara trust terhadap consumer loyalty. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yakni memberi informasi yang berkaitan dengan service quality, trust, dan consumer satisfaction terhadap consumer loyalty yang dapat diaplikasikan dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi pemilik usaha, yakni sebagai informasi, masukan, dan pertimbangan untuk menentukan strategi bisnis ke depannya. Yang ketiga, bagi masyarakat, yakni dijadikan sebagai memilih klinik kecantikan di Gresik. Selanjutnya, landasan teori. Untuk teori yang pertama yaitu service quality. Menurut Okta Ingtyas dan Suryani 2019, service quality adalah sebuah tingkatan yang diharapkan dapat memenuhi keinginan pelanggan, sehingga ketika suatu perusahaan atau produk dapat memenuhi keinginan pelanggan dengan baik. Teori yang kedua, trust. Kepercayaan itu penting bagi sebuah perusahaan untuk membangun rasa percaya konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, supaya tingkat kepercayaan konsumen lebih tinggi terhadap perusahaan dan tercipta kepuasan konsumen. Darwin dan Sondang 2014. Berikut merupakan model penelitian yang akan dilakukan pengujian pada penelitian saya. Untuk hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh service quality terhadap consumer satisfaction di DNI Skin Center Gresik. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh trust terhadap consumer satisfaction di DNI Skin Center Gresik. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh service quality dan trust melalui consumer satisfaction terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. Hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh service quality terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. Hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh trust terhadap consumer satisfaction di DNI Skin Center Gresik. Hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H01, tidak terdapat pengaruh service quality terhadap consumer satisfaction di DNI Skin Center Gresik. H1.1, terdapat pengaruh service quality terhadap consumer satisfaction di DNI Skin Center Gresik. H02, tidak terdapat pengaruh trust terhadap consumer satisfaction di DNI Skin Center Gresik. H2.2, terdapat pengaruh trust terhadap consumer satisfaction di DNI Skin Center Gresik. H0.3, tidak terdapat pengaruh service quality dan trust melalui consumer satisfaction terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. H3.3, terdapat pengaruh service quality dan trust melalui consumer satisfaction terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. H0.4, tidak dapat pengaruh service quality terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. H4.4, terdapat pengaruh service quality terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. H5.5, tidak dapat berpengaruh trust terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. Dan H5.5, terdapat pengaruh trust terhadap consumer loyalty di DNI Skin Center Gresik. Selanjutnya, terkait metodologi penelitian, yang pertama saya akan menjelaskan jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal, yang mana pendekatan asosiatif kausal ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Kemudian untuk penggunaan skalanya sendiri, saya menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, dan untuk penyebaran kuesionernya dilakukan secara offline dan juga online, sehingga sumber data yang saya gunakan merupakan sumber data primer. Selanjutnya, populasi dan sampel.
populasi pada penelitian saya yakni pelanggan yang pernah menggunakan layanan jasa dan Iskin Center Gresik. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, saya menggunakan propovis sampling. Untuk karakteristik sampel pada penelitian saya yakni pengunjung atau responden yang menggunakan layanan jasa minimal 2 kali di DN Iskin Center Gresik. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah PLS yang merupakan bagian dari salah satu model SEM. PLS SEM merupakan pendekatan kausal prediktif karena menekankan pada model statistik sehingga dapat menggambarkan penjelasan dari struktur tersebut. Selanjutnya, teknik analisis data. Terdapat 3 teknik. Yang pertama, teknik pengujian outer model atau pengukuran terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Yang kedua, teknik pengujian inner model atau struktural terdiri dari koefisien determinasi, prediktif relevan, estimasi koefisien jalur, dan koefisien parameter. Teknik yang ketiga yakni pengujian hipotesis. Sekian penjelasan proposal penelitian saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.